Begitulah ceritanya, Bapak, Ibu. Teh, gua nggak terima Teh, lu mati kayak gini Teh. RT. Demi Allah, gua nggak ikhlas ya. Iya, Pak, iya, sabar Pak. dulu Pak. Gua nggak kepikiran kalau ternyata si RT mati kayak gini. Pantes dia gentayangan terus nyamperin kita. Iya Pak, udah. Iya. Tapi gua mau pesen nih, ya. Semua yang ada di sini, kita jangan tinggal diem ya. Kita tanyain terus informasi dari polisi. Jangan sampai kasusnya ditinggal gitu aja. Iya Pak. Iya, Pak Rungkat. Tenang, Pak Rungkat. Kalau soal itu mah ada kita. Kita usahain sesering mungkin ke kantor polisi buat nanyain perkembangannya. Iya Pak, tenang aja, polisi juga nggak bakal diem. Apalagi kalau kasusnya gede kayak gini. Iya, gue cuma kasihan sama si RT. Selama kasusnya belum selesai, si RT nggak bakal tenang di alam kuburnya. Dia bakal terus nyamperin kita buat minta pertolongan. Iya, Pak Rungkat. Ngerti, Pak Rungkat. Jujur aja, gue masih kesel sama lu, Wi. Gara-gara lu gue jadi kehilangan si Babe. Kok saya sih, Pan? Ya, apa coba lu sampai bela-belain nyuruh si Babe ngontrak? Cuma karena lu pengen berduaan sama gue. Ditambah lu bohong lagi. Lu bilangnya dia pulang kampung lah, apalah. Kalau itu, iya gue salah. Tapi nggak ada hubungannya sama kasus ini, Pan. Ya iya, gue tahu. Ini emang kebetulan aja. Tapi coba kalau si Babe masih tinggal di sini. Nggak mungkin, Wi, dia kena korban sasaran. Tapi kan, Pan, namanya juga udah ajal. Udahlah, nggak usah nyangkal. Gue kan cuma ngelampiasin kekecewaan gue sama lu. Iya, Pan. Jujur aja. Justru sebelumnya gue pikir lu yang ngebunuh si Babe. Astagfirullahaladzim, Pan. Ya abis lu udah tega ngusir dia. Nggak lama ada kabar dia meninggal. Ya pikiran gue kemana-mana lah. Iya, Pan. Tapi tadi kan udah dijelasin sama polisi kronologinya. Ya untungnya. Coba kalau polisi nggak datang. Dari mana kita tahu informasinya kayak gitu? Iya, Pan. Ya udah, ayo deh pulang dulu. Gue mau istirahat. Ayolah, pulang yuk. Ya udah, Pak Rungkat, yang sabar ya. Kita tunggu lagi kabar selanjutnya dari polisi ya. Iya, Pan. Gua sih berharap pelakunya juga dihukum mati, Pan. Biar impas. Iya Pak, doain aja. Kita juga sambil bantu tuntut laporan kok. Nggak bakal diem saya juga. Kita urus sampai persidangan. Iya, Pan. Makasih kalau gitu. Ya udah, gua duluan ya. Pan, Wi, pulang dulu. pamit ya, Duluan ya, Pan. Oh iya, hati-hati ya. Kasihan ya Wi, Pak Rungkat. Iya, Pan. Ya udahlah, yuk masuk. Pan, emang kamu mau ikut urus kasus ini? Ya iyalah Wi, emangnya kenapa? Enggak, maksud aku biar polisi aja yang nanganin, Pan. Ngapain kita pusing-pusing? Ya kita kan pihak korban Wi. Kok lu nggak ada pedulinya sama sekali sih sama si Babe? Hah? Bukan gitu maksudnya, Pan. Maksud aku takut kamu keseret. Ini kan kasus gede, Pan. Udahlah Wi. Bingung apa jadinya sama lu. Lu jadi terkesan berlebihan tahu nggak sama gua. Asal lu tahu ya, ini kesempatan terakhir buat gua berbakti sama si Babe. Karena orangnya udah nggak bakal balik lagi. Jadi jangan larang-larang gua soal ini. Iya, maaf, Pan. Bikin emosi aja. Ya, sebenarnya gua mau ngomong sesuatu sama lu. Apa tuh, Pak? Tapi lu jangan bilang siapa-siapa ya. Enggak lah, Pak. Emang Pak pernah ngebocorin rahasia Bapak selama ini? Enggak kan? Soal Bapak pakai pampers sebelum tidur aja nggak ada yang tahu selain Peot, Pak. Lu sama aja ngomong gitu lagi ngasih tahu ke penonton. Nggak bakal. Nggak ada yang ngeh. Udah lanjut aja mau ngomongin apa? Tapi ini beda ya. Ini rahasia orang lain yang dititip ke gua. Bukan rahasia pribadi gua. Maksudnya? Jadi, sebelum si RT meninggal, dia sempat ketemuan sama gua di pasar. Di warung nasi uduk si Leo, lu tahu kan? Iya, tahu. Terus? Nah, di situ sebenarnya dia udah nggak boleh ketemu sama gua ya. Nggak boleh sama siapa? Sama... Ya, adalah pokoknya. Ya, sama siapa? Masa ketemu Bapak aja nggak boleh? Kan Bapak sahabat dia, Pak. Ya pokoknya panjang deh ceritanya. Ya udah, Bapak mau ngasih tahu rahasia apa ini sama Peot? Tapi kata si RT jangan dikasih tahu siapa-siapa, Yot. Ya kan Pak RT-nya udah meninggal, Pak. Lu mah udah meninggal juga masih gentayangan. Ntar yang ada gue ditegor lagi ngebocorin rahasia dia. Ya terus ngapain ngomong sama Peot? Elah, udah, nggak usah. Nggak penting juga. Lu malah marah-marah. Ya
habis katanya mau ngomongin rahasia, tapi nggak ngomong-ngomong. Jadi gini, Yot. Sebenarnya si Dewi itu Nona Elin, Yot. Hah? Maksudnya? Gimana dah? Yang masih gua tanyain itu polisi tahu dari mana ya kronologinya? Ya dari tetangga kontrakan kali, Nak, yang ngasih pizza ke si RT. Malah gua kira di kantor polisi ada yang kesurupan Pak RT. Terus diceritain semuanya sama Pak RT. Mana ada? Kalau bisa begitu mah ngapain ada detektif, Nak? Suruh aja orang-orang yang sering kesurupan tidur di kantor polisi. Iya juga sih. Tapi kalau gua nih ya, gua masih ngerasa ada yang ganjil tahu dari kronologi yang diceritain polisi. Ganjil gimana maksudnya? Ya, yang lu tanyain tadi, Nak. Siapa saksi sama pelapornya? Sampai polisi bisa tahu sedetail itu kronologinya. Ya namanya juga polisi, Dot. Emang udah tugasnya. Gimana sih lu? Ya tapi kan tetap aja, Bi. Sumbernya dari saksi. Polisi tahu dari mana kalau bukan dari sumbernya? Ya pelakunya ngaku kali kalau dia ngirim pizza beracun sama suaminya. Terus malah dimakan si RT. Nggak mungkin lah. Nyerahin diri gitu maksudnya ke polisi. Ya kali. Udahlah. Pusing gua dengernya. Ya, ada apa Bang Topan? Enggak itu, Bi. Besok gimana kalau kita ke kontrakan bekas Pak RT dulu? Mau ngapain, Bang? Ya, gua sih tadinya mau nanya-nanya dulu sama pemilik kontrakan mengenai kasus si Babe. Boleh sih. Ya udah kalau mau ke sana dulu mah. Gua kira mau langsung ke kantor polisi. Justru itu, gua ragu kalau belum punya bekal apa-apa langsung ke kantor polisi. Seenggaknya kita cari informasi dulu di lokasi kejadian. Siapa tahu kronologinya lebih detail dari polisi. Oh, iya juga sih. Ya udah boleh deh. Ya udah, kasih tahu anak-anak juga ya. Iya Bang, siap Bang. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bi? Besok jangan langsung ke kantor polisi katanya. Kita ke kontrakan Pak RT dulu, nyari tahu sama orang-orang sono. Oh, oke. Wi, Dewi. Wi, belum bangun, Wi. Gua mau ke kontrakan bekas almarhum dulu ya. Abis itu gua lanjut ke kantor polisi sama anak-anak. Ntar lu kalau mau ke pasar sendiri aja ya naik sepeda. Ya, belum bangun kayaknya. Udahlah. Sorry Pak Rungkat, Yot, kesiangan. Lu Ya udah, yuk langsung aja. Ayo. Ke rumah Bang Topan dulu kan ini? Iya, dia minta jemput katanya. Ayo. Waduh, mobil polisi tuh. Mau ke rumah Bang Topan juga kayaknya, Dot. Bisa jadi. Tapi mobilnya beda ya, Yot. Iya, versi lama itu mah. Jangan-jangan ke rumah si Topan juga lagi. Oh, iya bisa jadi. Selamat pagi, Pak. Iya. Pak Haji, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Baik, Pak. Kami kesini membawa surat penangkapan untuk Nona Elin alias Dewi. Hah? Maksudnya, Pak, Nona Elin? Nona Elin nggak ada di sini, Pak. Tapi kalau Dewi ada. Maaf, Pak. Mereka dua orang yang sama, Pak. Orang yang sama, maksudnya gimana, Pak? Maaf, kalau boleh tahu, ini dengan siapanya? Saya suaminya Dewi, bukan Elin. Baik kalau gitu. Tolong panggilkan Nona Dewi untuk keluar sekarang juga. Tapi ada apa, Pak? Dia menjadi tersangka atas kasus pembunuhan berencana yang berlokasi di kontrakan Bu Mesa beberapa hari yang lalu. Apa? Tolong segera disuruh keluar menghadap saya ya, Pak. Atau saya yang menggeledah rumah Bapak. Baik, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Wi, Dewi, keluar sekarang, Wi. Dewi, keluar lu. Selamat pagi, Komandan. Iya, selamat pagi. Lapor, Komandan. Pusat memberi kabar bahwa tersangka yang bernama Elin alias Dewi terpantau sedang menaiki pesawat menuju Lombok. Kemungkinan dia kabur dari rumahnya semalam, Komandan. Oh, oke. Baik. Terima kasih. Siap, Komandan. Lalu siapa kedua polisi yang kemarin datang ke rumah Bang Topan untuk menceritakan kronologinya? Monggo ditebak.